Gadis itu hanya keluar untuk memungut ayam. Namun tanpa sengaja dia malah berlari ke jalan raya. Saat itu sebuah mobil sedan melaju kencang. Pria itu membanting setir dengan keras. Akibatnya mobil kehilangan kendali dan menabrak batu di pinggir jalan. Pria itu langsung pingsan. Gadis itu segera mendekat untuk menolong. Saat pria itu sadar, dia terkejut melihat ada tanda lahir berbentuk kupu-kupu di dada gadis itu. Pria itu sangat terkejut, langsung menindih gadis itu di tempat tidur, dan dengan tergesa-gesa menawarkan 5 juta, hanya untuk meminta gadis itu membantunya sekali. Ternyata pria itu menderita penyakit darah langka, hanya memiliki waktu hidup 3 bulan. Dia harus menemukan wanita dengan tanda kupu-kupu di dadanya, dan menjalin hubungan dengannya untuk bisa bertahan hidup. Selama bertahun-tahun pria itu menghabiskan seluruh hartanya, namun belum pernah menemukan gadis yang tepat. Tak disangka sekarang malah bertemu dengannya. Namun gadis itu tetap pada pendiriannya, menolak untuk menjual dirinya demi uang, langsung mengusir pria itu keluar. Setelah ditolak, pria itu segera menyuruh asistennya mencari tahu informasi tentang gadis itu. Sementara itu, gadis itu merasa sangat sedih, karena ibunya membutuhkan operasi segera, agar bisa menyelamatkan kakinya. Namun dia tidak bisa mengumpulkan biaya pengobatan yang mahal. Akhirnya ibunya memutuskan untuk keluar rumah sakit, dan kembali ke rumah untuk pemulihan. Tiba-tiba, sekelompok orang datang ke depan pintu. Gadis itu membuka pintu dan tahu, ternyata si kaya raya sengaja memanggil tim medis terbaik untuk mengobati ibunya. Gadis itu sangat senang mendengarnya, namun dia tidak tahu bahwa si kaya raya adalah pria yang kemarin ingin menjahatinya. Dia berniat mengucapkan terima kasih langsung, namun tanpa diduga pria itu sudah berdiri di depan pintu. Gadis itu terkejut melihat pria itu adalah si kaya raya. Dia menjadi bingung. Ternyata pria itu malah memanfaatkan kejadian ini untuk memaksa gadis itu untuk menyelamatkan ibunya. Gadis itu terpaksa menanyakan syarat pria itu. Pria itu tanpa ragu langsung mengatakan, meminta gadis itu tidur dengannya sekali. Namun gadis itu dibesarkan dengan ajaran yang ketat. Dia percaya hanya setelah menikah mereka bisa berhubungan. Pria itu langsung setuju tanpa ragu. Kemudian mereka pergi untuk menikah. Setelah itu pria itu membawa gadis itu pulang. Pada saat itu gadis itu berharap pria itu memberinya waktu untuk menerima semuanya perlahan. Namun pria itu hanya ingin segera tidur dengannya untuk menghilangkan racun dalam tubuhnya. Dia bahkan mengancam akan menghentikan biaya pengobatan ibunya. Gadis itu terpaksa menurut. Namun dia tidak tahu gadis itu belum pernah pacaran sebelumnya. Pria itu melihat gadis itu yang tidak rela dan memutuskan untuk tidak membuatnya semakin tertekan. Lalu dia pergi ke ruang kerja untuk beristirahat. Saat itu gadis itu melihat selimut di meja. Pikirnya untuk memberikannya pada pria itu agar tidak kedinginan. Namun saat dia masuk ke ruang kerja, dia menemukan pria itu sedang terserang penyakit. Pria itu langsung memeluknya begitu melihatnya. Namun tiba-tiba dia pingsan. Keesokan harinya, gadis itu mendapati pria itu tidak melakukan apa-apa padanya. Saat itu ibu gadis itu menelepon, mengabarkan bahwa kondisinya sudah membaik, dan meminta gadis itu untuk membalas kebaikan pria itu. Gadis itu mulai merasa tertarik pada pria itu. Meski dia tampak galak dan sulit diajak bergaul, tapi dia bukan orang jahat. Tiba-tiba, gadis itu mendengar suara tangisan dari bawah. Dia segera berlari ke bawah. Namun dia menemukan orang-orang sedang menangisi pria itu.